Ya, kita masuk ke pelajaran di halaman 71 yang namanya surat hutang dan diskon. A promissory note, sebuah surat hutang adalah dokumen hukum yang menjanjikan untuk membayar kembali beberapa jumlah uang yang sudah dipinjam. Ditandatangani berupa kontrak antara dua pihak. Ada dua jenis surat hutang. Satu, surat hutang kena bunga. Dua, surat hutang yang tidak kena bunga. Ketika surat hutang kena bunga, orang yang meminjam uang must not only pay back, tidak hanya membayar pokok hutang, tetapi juga membayar bunga yang diakumulasikan menurut termin yang ada dalam kontrak. Ketika bukan tidak mengandung bunga, orang hanya membayar pokoknya saja. The maker is the person. Orang, perusahaan maupun institusi yang meminjam uang diwajibkan membayar uangnya kembali. Payee adalah orang, perusahaan atau institusi yang has loan, meminjamkan uang. Ya. Face value, nilai wajah, atau kita bukan nggak usah lah nilai wajah ya, face value aja kita bilang, adalah jumlah uang yang dipinjam, dilambangkan dengan huruf F. Jadi face value itu kalau kita sederhanakan dia merupakan pokok hutang atau principal ya dalam waktu kita belajar mengenai pinjaman. Termin adalah periode. Maturity value adalah tanggal jatuh tempo atau sering disebut juga maturity date ya, yang harus dibayar. Sehingga dirumuskan bunga adalah perkalian antara face value dikali rate-nya dikali waktu. Jadi I sama dengan FRT. Sementara maturity value tanggal jatuh tempo adalah pokok dikali bunga, MV sama dengan FI. Ordinary time is generally used to find the maturity value. Jadi ordinary itu kemarin udah ada kita pelajari ya. Nah, inilah contoh dari surat hutang. Ya, ada di sini. Face value, inilah pokok hutang. Termin 90 days. Nah, 90 hari. Tanggal kontrak. Ini after date promissory order. Nah, ini ya. $100 with interest. Nah, ini ada bunganya 12%. Nah, inilah orang yang berhutang. Inilah yang menghutangkan. Ada bacaannya payee. Payee itu orang yang menghutangkan. Ya, jadi kalau kita seperti berhutang sama orang yang menghutangkan tidak menandatangani. Orang yang berhutang yang menandatangani. Contoh, sebuah pinjaman ya senilai $900 dilakukan oleh Mary Richard pada tanggal 27 Juni selama 90 hari. Bunganya 12%. Hitunglah maturity value, nilai jatuh temponya. Kita gunakan rumus I sama dengan FRT. Di mana face value adalah 90.000, bunga 12% sama dengan 0,12, T time itu adalah 90 hari, 1 tahun. Kalau ordinary time ya bukan ukuran tahun, itu 360 hari ya, 90 per 360. Berarti bunga hutang adalah $270. Nah ya, kemudian maturity value, nilai jatuh temponya, berarti MV sama dengan F kali F tambah I. F itu adalah face value ditambah interestnya, itulah maturity value. 9.000 tambah 270 sehingga menjadi 9.270. Nah, if the note had been non-interest bearing, kalau kontrak hutang dinyatakan tidak kena bunga,
maka maturity value-nya hanya 9.000 karena tidak ada dikenakan bunga. Nah, apakah ada seperti itu? Ada ya. Jadi kadang-kadang tidak semua bisnis dikenakan bunga. Ya, ada kadang-kadang, apalagi kapan bisnis diberikan biasanya hutangan yang tidak kena bunga? Kalau siapa yang tahu? Kapan orang udah dikasih hutang tapi nggak pakai bunga? Seperti di negara kita ada dulu itu. Ya, kalau hutang sudah terlalu besar, nah, hutangnya banyak kali, tapi dia masih punya prospek untuk melunasi dan dia kira-kira butuh modal untuk menambah pendapatan supaya bisa lunas hutangnya. Jadi ada dulu namanya bantuan BLBI ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia pada tahun. Jadi bank-bank itu akan kolab karena mereka tidak sanggup membayar hutangnya. Jadi dia saking besar-besarnya hutangnya, pemerintah mengasih bantuan likuiditas ya. Jadi perusahaan juga seperti itu. Kalau perusahaan itu besar hutangnya dan masih prospek. Coba siapa yang tahu kenapa dikasih lagi hutang? Udah jelas-jelas hutangnya udah banyak kali. Nah, siapa yang tahu? Kira-kira kau berutang sama dia. Udah jelas-jelas hutang kau udah tenggelam kau gitu. Saking lebih banyak hutangmu sampai hanya tinggal matamu aja lah yang nampak. Tapi kau dikasih hutangan lagi, kenapa? Huh? Oh, bukan. Kenapa pemerintah itu mengasih hutangan lagi? Ya, karena untuk menaikkan dari aset jualnya. Jadi bank-bank swasta dulu itu, bank pemerintah juga ada, dibantu oleh Bank Indonesia supaya nanti diperbaiki lagi karena mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi bisa juga mau dijual, dia dikasih uang untuk memperbaiki dirinya. Nah, jadi kalau dijual lagi bisa lebih tinggi. Ya, sering seperti itu. Jadi kalau kau mau banyak-banyaklah berutang. Nah, gitu supaya kau dibantu lagi sama bank. Kalau kau kecil-kecil tidak akan dibantu lagi. Makanya ya, katanya seperti itu. Nah, kadang-kadang maturity date disebut juga dengan discount period. Tanggal jatuh tempo itu disebut juga periode diskon. Jumlah uang yang dibayarkan orang yang memberi hutang disebut proceed. Fee disebut diskon atau discountement. Nah, discount amount ya, jadi ada di sini, kita baca dulu ceritanya ya di sini. Jika pengusaha yang memegang surat hutang perlu uang cash sebelum jatuh tempo. Ah, ini dia. Ini sering terjadi di antara pamannya. Dia meminjamkan uang sama ini. Tapi jatuh tempo sebulan lagi. Dia harus bayar sebulan lagi. Dia perlu uang. Apa yang dilakukannya? Kata dia perlu uang. Dijualnya lah surat utang si anu sama sini. Untuk minjam uang lagi. Jadi hutang itu bisa dijual. Ah, ya. Ya, jadi dia menjualkan utang dia ke sana. Nah, jadi itulah yang terjadi di bisnis ya. Jadi dia dijual karena dia butuh uang kepada pihak ketiga. Katanya di sini, the third party, however, may charge the pay sum of money for purchasing the note. Jadi pihak ketiga juga akan mengenakan sama dia biaya lain. Ya tentulah. Pamannya dia minjamkan 100. Dengan bunga katakanlah 10% ya, jatuh tempo 2 bulan. Berarti dia dalam 2 bulan harus bayar 110. Nah, dia utang masih jalan 1 bulan. Dia bilang sama siapa yang sana di ujung, aku pinjamlah uang kau, aku ada surat hutang nih. Sebulan lagi, tentu kan udah jalan sebulan. Sebulan lagi kau dapat uang 110.000. Aku pinjam uang kau 100. Tapi dia gak akan bodoh. Gak mungkin dia hanya mau 110.000. Dia kenakan lagi sama yang mau ngutang si dia ini. Nah, dia bilang, oke, kau kasih uang 100, tapi kau bayar nanti sama aku 110 tambah surat utang. Oh enggak, tambah 10.000
tambah surat utang. Jadi dia terima nanti bulan depan 120. 100 dari dia, 10.000 dari dia. Nah, ya, jadi sering terjadi itu, belum lunas dijual lagi. Nah, ini sering dulu ya. Dulu itu sering apa ya? Kayak gitu-gitu jual-jual hutang. Ya, hutang itu bisa dijual juga. Nah, ketika ini terjadi disebut discounting note. Pihak ketiga memegang kontrak hingga tanggal jatuh tempo. Pihak ketiga menerima uang jatuh tempo dari orang yang berhutang, ya. Nah, ya jadi dia menerima uang nggak dari sini lagi, dia nggak kenal sama ini, dia hanya tahu ini. Ya, pokoknya kalau lunasi ke dia akan melunasi ke sana tambah 10.000. Ya, waktu kontrak di-cash-kan hingga tanggal jatuh tempo disebut diskon period. Jadi diskon period itu kau berutang sama dia 2 bulan, masih 1 bulan, kan ada 1 bulan lagi utangmu. Nah, 1 bulan lagi dijualnya ke sana. Nah, dengan janji bulan depan aku minjem 100, kau bayar 120, karena 110 dari sini, kau nambah 10.000 lagi, jadi 120. Nah, periode yang sebulan lagi itu namanya diskon period. Nah, ya, periode diskon. Nah, ya, ini ada tadi di buku tuh ya. Di mana nilai maturity dikurangi fee yang dibebankan untuk mencairkan kontrak note-nya itu. Fee ini disebut diskon atau discountement. Nah, ya. Jadi yang 10.000 kau terima, kau tambah lagi 10.000. Jadi yang 10.000 kau bayarkan ke dia, itulah namanya diskon. Ya, kau tambah lagi 10.000. Kalau kau kenapa pengusaha mau kayak gitu? Karena pengusaha kadang-kadang perlu uang. Beda dengan orang yang makan gaji. Orang yang makan gaji udah jelas semuanya. Kalau pengusaha tiba-tiba dia dapat job, perlu uang cash. Dia nggak punya uang cash, tapi aku punya surat hutang. Aku jual surat hutang, aku tambahi bunganya. Itu biasa. Ya, tapi sering juga itu bohong-bohongan. Karena kenapa dia jual? Karena dia tahu ini nggak bakalan sanggup bayar. Dia hanya mau mengalihkan beban menagih ke orang lain. Sering juga seperti itu. Makanya itu perlu diperiksa dengan hati-hati. Banyak yang nakal-nakal karena dia tahu ini nggak akan sanggup bayar. Bayar, jangan aku capek nagih dia, aku jual sama orang lain, kan aku cuma keluar 10.000. Kan cuma bayar 10.000, dia dapat lagi 100.000. Beban nagih hutang tinggal ke dia. Nah, sering itu kayak gitu, dia tahu itu nggak akan sanggup bayar, jual aja lagi. Tapi itu jarang ya, orang yang mengasih hutangnya juga nggak bodoh. Tentu dia periksa betul-betul apakah ini sanggup bayar. Nah, tentunya dan juga utang-utangnya itu tidak kecil-kecilan 100.000, tinggal ya triliunan biasanya itu ya, yang kayak gitu. Oke, discount amount, maturity value dikali rate dikali waktu, atau discount amount adalah nilai jatuh tempo dikali suku bunga dikali waktu. Nah, proceed ini tadi katanya adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada ya. Maturity value discount amount, itulah proceed. Nah, contoh kita lihat di sini. The note on the previous example was written June 27 for 90 days. Nah, kontrak hutang tanggal 27 Juni selama 90 hari. Diberi diskon tanggal 25 Juli. Carilah jumlah hari dalam periode diskon menggunakan exact time. Nah, jadi ada 2 ya. Kau ingat itu bagus-bagus. Ada ordinary time, berarti 1 tahun 360 hari. Kalau exact time, 365 hari. Nah, kalau kau ingin membuktikannya, coba tengok hutang. Kau hutang orang, umpamanya minjam uang, itu tidak akan pernah dapat kau kayak mana dia menghitungnya. Karena bank itu tidak mengasih tahu apakah ordinary atau exact time yang dipakai. Ya, yang pasti bank itu kalau mengutangkan uang sama orang, dia ingin memperoleh laba yang besar. Ya, nggak tahu kita urusan dia lah itu. Makanya utang-utang di bank itu hanya orang itu saja yang tahu biasanya ya. Itulah ruginya berhutang. Kalau bisa jangan berhutang. Nah, jawabannya. Pertama kita cari tanggal jatuh temponya.
kontrak hutang 27 Juni. Ya. Dia didiskon. Ingat, discounted ini bukan apa ya? Bukan diskon. Dijual lagi. Nah, artinya itu ya. Bukan didiskon di situ. Dijual lagi tanggal 25 Juni. 25 Juli. Dikontrak hutang tanggal 27 Juni. Jatuh tempo 90 hari. Kemudian dijual lagi tanggal 25 Juli. Carilah jumlah hari dari periode diskon dengan menggunakan exact time. Exact time itu 365 hari. Pertama kita cari tanggal jatuh tempo. Kan tadi itu bulan Juni ada 3 hari ya kan. Kemarin diajari kan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Setiap yang di tengah-tengah yang kosong itu 30 hari. Yang jendolan 31 hari. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni 30 hari. Kontrak tanggal 27 Juni. Berarti ada untuk bulan Juni sisa 3 hari. Bulan Juli 31 hari. Ya kan? Berarti 3 tambah 31, 34 hari. Bulan Agustus, Juni, Juli, Agustus. Coba ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Juli, Agustus itu sama-sama 31, sama-sama di jendolan. Ya. Jadi tambah lagi 31 hari. Nah, berarti sudah ini 62 tambah 3, 64 hari. Nah, ditambah September berapa hari lagi? Nah, ya, tadi hutangnya 90 hari, berarti 90 kurang 64 berarti ini 31 tambah 31 62, 62 tambah 3 65, 90 kurang 65 berapa? 25. Ini ada kok di situ, nggak kalian lihat buku tuh. Nah, jadi tanggal jatuh tempo itu 25 September. Nah, ya. Kan soalnya tadi carilah jumlah hari dengan ini belum dapat. Ini masih jatuh temponya. Langkah kedua, jumlah hari yang waktu dia dijual lagi. Nah, ya, diskon period. Jangan salah ya, makanya hati-hati. Ada diskon aja. Jadi kalau diskon periode surat hutang dijual lagi. Nah, ya. Dia jual lagi tanggal 25 Juni. Juli ya tadi ya. Ya, 25 Juli. Maka jumlah hari yang dijual lagi. Jadi antara 25 Juli sampai 25 September. Nah, ya kan? Dia jual lagi tanggal 25. Jadi berapa hari lagi supaya jatuh tempo? Jadi 25 September jatuh tempo, dijual lagi 25 Juli. Jadi harinya tinggal 31 kurang 25. Coba ya. Juli tanggal 25. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli 31 hari. 31 hari kurang 25 berarti 6. Untuk bulan Juli 6 hari. Agustus 31 hari. 6 tambah 31, 37. Ya kan? 37 hari. Nah, tambah 25 bulan September. Berapa? 25 tambah 37. 5 tambah 7, 13. 12. Tambah 1. 62. Ya, 62 hari. Jadi, diskon period lama jatuh tempo setelah surat hutang dijual lagi itu 62 hari. Nah, ya. Nah, contoh soal yang lain. Menggunakan surat hutang dari contoh yang pertama, carilah diskon amount. Jadi diskon amount itu jumlah yang harus dibayar si pihak. Jadi kalau tadi ini pihak pertama, dia mengutangkan uang ke pihak kedua. Surat hutang digadekan dijual lagi ke pihak ketiga. Nah, jadi kalau kita nangkap. Jadi kalau dia diskon amount, jumlah
hutang yang harus dibayar oleh pihak pertama kepada pihak ketiga. Dia kan harus bayar lagi ke sana tambah 10.000 tadi. Nah, katanya kalau dia kena bunga 9%, nah dibungakan lagi sama dia. Orang ini sama-sama tengkulaknya nih. Ya kan, sama-sama ini utangkan sama ini, ngarapkan untung di tengah jalan dia butuh duit, dijualnya ke sana sama tengkulak lain, itu biasa. Ya, biasa itu. Nah, ya. Jadi dia harus kau nambah 9% katanya. Nah, jadi tadi katanya nilai jatuh tempo dihitung selama 90 hari itu 9.270. Lamanya sisa hutang dia ke sana itu 92 hari dari contoh tadi. Maka diskon amount maturity value dikali rate dikali time. Nah, 9270 kali 9%, 0,09. 62 per 360. Coba kok 360 ini? Tadi katanya pakai apa? Exact time atau ordinary time? Coba ya kita lihat. Tadi contoh di atas. Oh, lah. Belum. Lihat, ini kan contoh soal ini nyambung terus. Ini berasal dari contoh soal halaman 72 paling atas yang ada gambar surat hutang. Lihat di atasnya itu, ini kan nyambung terus ceritanya nih. Di atas dia mengatakan ordinary time. Nah, ya, bukan exact time, makanya nyambungnya masih 360. Ini soalnya agak aneh ya. Nah, kita lihat di situ jadi diskon amount yang harus dibayar dia ke sana adalah nilai jatuh tempo maturity value dikali persennya. Persennya 9% kali waktu 9270 kali 9% 0,09 kali 62 per 360 adalah 143,69. Maka proceed tadi dikatakannya adalah original payee. Ya, yang harus dibayarkannya oleh si pihak pertama tadi MP dikurangi DA. Ya. MP dikurangi proceed itu berarti yang dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga. Ya. Sehingga payee kok pihak ketiga? Proceed itu adalah ini dia tadi di atas. Proceed itu the amount of money that is paid to the original payee. Oh. Jadi jumlah uang yang dibayar kepada payee itu kan orang yang memberi hutangan. Nah, ini dia kan orang yang memberi utangan original. Jadi pihak pertama. Jumlah uang yang diproceed itu adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada pihak pertama. Baru jumlah uang yang dibayarkan kepada pihak kedua adalah, baru kita tambahkan. Oke, ini ada contoh latihan. Ya, ini sama ini coba kalian salin aja ya. Coba tapi pakailah bahasa-bahasa yang sederhana. Jangan kalian tulis aja. Ya.